karena saya ingin menyampaikan ya data. Inilah sebanyak itu ya. Baik, kita mulai. Perhatikan layar dulu ya. Di antara sekian nanti ada, kalau kalian yang bisa menjawab, saya membawa sedikit door prize untuk kalian ya. Ya, ini profil Kabupaten Batang ya. Jadi kurang lebih anak-anak ya, dari jumlah penduduk 828.883, anaknya sekitar 252,579 jiwa. Jadi sekitar 28%-nya ya. Di sekian tersebar di 15 kecamatan, 8 kelurahan dan 239 desa ya. Nah, anak-anak sudah tahu definisi apa itu anak-anak? Tahu? Ya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan. Kalian rata-rata usia berapa? 16. Yang laki-laki berapa usianya? 16 ya. Berarti masih anak ya. Jadi ini definisi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kenapa anak-anak itu harus dilindungi? Karena negara kita awalnya meratifikasi atau mengadopsi atau mengambil dari Konvensi Hak Anak ya. Sehingga karena waktu itu Indonesia masih terlalu kekeluargaan, maka diadoplah Konvensi Hak Anak ya. Terus kemudian menjadi Kepres, menjadi undang-undang, dan yang terbaru Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Ini cukup tahu saja ya bahwa negara pemerintah itu harus berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak. Jadi kalian punya hak untuk apa? Dilindungi ya. Nah, prinsip dari Konvensi Hak Anak ini adalah ada 4. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, tumbuh, dan berkembang, partisipasi atau suara anak. Baik, anak-anak biar lebih bersemangat, saya minta bantuannya dari Mbak Raisa dan teman-temannya maju ke depan. Yuk kita tepuk hak anak yuk, biar nggak ngantuk. Yuk, ke depan. Mungkin anak-anak juga bisa berdiri ya. Yuk berdiri biar lebih bersemangat. Mbak Raisa ada temennya? Ayo berdiri. Ya. Nah, sekarang kita mulai ke apa itu perkawinan ya. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi harus tujuannya apa? Kekal ya, bahagia, nggak sementara. Sementara nanti di belakang kalau perkawinan anak akan terjadi sebaliknya ya. Jadi definisi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya. Apa kira-kira? Gak usah diapalin. Ingat, kurang lebih adalah ikatan lahir dan batin ya antara pria dan wanita untuk menjadi sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini bedanya psikolog dan psikiater. Nah, ini sasaran layanannya ya. Boleh siapa saja ya. Dari anak, orang tua, wali, calon orang tua atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Misalnya kok neneknya gitu ya, boleh konsultasi. Ya, nah ini salah satu contoh dokumentasi ya. Ini misalnya ketika sepasang pengantin, ketika konsultasi bukan hanya pengantinnya saja ya, tetapi orang tua kedua belah pihak. Jadi ada berapa minimal? Dua. Ada berapa?
6. Minimal ada 6 orang yang harus ikut konsultasi ketika ada konsultasi perkawinan usia anak. Ya. Kesehatan fisik ya, terutama yang perempuan ya, karena ketika fisiknya belum siap, ketika punya anak bisa mengalami apa? Badannya apa? Kurus ya, terus bisa mengalami keguguran ya, andai kata hamil ya. Ya, oke. Yang kedua nih, mengalami kekerasan karena tadi antar suami dan istri yang usianya belum siap, belum cukup, emosinya tidak stabil. Terus akhirnya apa? Ketika ada masalah berantem sampai pukul-pukul, akhirnya terjadi kekerasan. Kalau terjadi kekerasan terus ujung-ujungnya apa? Bercerai. Akhirnya ke pengadilan ada. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love.